Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan bab ke-13 dari buku Sejarah Hukum Islam dari kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia. Bab ke-13 ini membahas tentang sejarah hukum Islam dalam pakar hukum Islam. Dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Untuk perkenalan diri, nama saya Rizky Fitriantri, NIM 1921311100, kelas Hukum Pidana Islam 3C. Bab 13 ini menjelaskan tentang yang pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Yang ketiga, konsepsi metode penggalian hukum Islam. Bab pertama atau pembahasan pertama, konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam. Pengertian fikih tampaknya masih dipergunakan sampai abad kedua Hijriah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatif, pada abad kedua Hijriah, fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Perbedaan antara syariat dan fikih menurut Umar Sulaiman. Yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah. Yang kedua, kesamaan syariat dan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat umum dan universal. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang untuk mengikutinya. Yang kelima, hukum syariat kebenarannya mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Fikih tidak terlepas dari dua dimensi menurut Juwayeh Espraja. Dimensi yang pertama ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Yang kedua, dimensi insaniyah, upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan pendekatan kebahasaan dan maqasid. Rahmat Jatnika mengungkapkan pembicaraan syariat Islam mencangkup ruang lingkup bersifat menyeluruh. Sats mengungkapkan hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis di sisi lain. Hukum menurut Sujarno Sukanto dan Mustafa Abdullah. Yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah dan norma. Yang keempat, hukum dalam arti tatanan hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintah. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang sembilan atau yang terakhir, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Menurut Nadir Jahosen, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda, yaitu teoritis abstrak, disiplin ilmu, dan praktis aplikatif. Secara terminologi, pemikiran Sartre mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Sartre harus memiliki sifat teknis dan formal. Menurut analisis penulis, Sartre cenderung berpikir praktis semata tanpa memasukkan unsur-unsur teologis, sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh.
Pembahasan yang kedua adalah konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Para ahli hukum melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer. Sartre berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Akan tetapi, Sartre melupakan dan mengabaikan faktor teologis bahwa hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan realitas masyarakat, melainkan ada unsur insuriah yang memainkan peran penting dalam kreasi hukum Islam sebagaimana pemahaman umat Islam secara umum. Menurut pandangan Sartre, sumber hukum Islam sejak masa Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam. Selanjutnya, sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pikiran. Pengertian sunnah dari pandangan Sartre bahwa konsep sunnah muncul relatif kemudian. Berbeda dengan Fazlur Rahman yang menyatakan konsep sunnah telah ada sejak semula. Sementara itu, An-Naim mengatakan bahwa sepanjang abad pertama Islam, penggunaan istilah sunnah mengacu pada sunnah Nabi maupun sunnah dalam pengertian tradisi individu seorang muslim maupun masyarakat pada umumnya. Pemikiran Sartre tentang definisi sunnah Nabi adalah tradisi normatif atau tradisi yang hidup atau peristiwa aktual masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Rahman, definisi sunnah menimbulkan pertentangan dalam dirinya sendiri. Dari aspek sejarahnya, sunnah bukannya hanya bersifat tradisi verbal, melainkan bentuk tradisi aktual masyarakat atau tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh para sahabat yang mengacu pada model perilaku Nabi. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Bentuk hukum lainnya adalah pembagian harta pusaka seperti yang dilakukan oleh Arab pra-Islam. Pembahasan terakhir adalah konsepsi metode penggalian hukum Islam. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan dan pembahasan Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariat dan fikih, membedakan bentuk-bentuk ekspresi yang lebih baik dari ekspresi buruk, dan mencari definisi yang seimbang. Suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini, suatu refleksi ketuhanan, menentukan secara jelas dan koheren mungkin arti dari implikasi makna-makna yang terkandung dalam hukumnya. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Menurut Juhayya S. Praja, filsafat memiliki tugas utama, yaitu yang pertama, tugas kritis, mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, tugas konstruktif, menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritis maupun praktis. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi: pertama, prinsip-prinsip hukum Islam; kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam; yang ketiga, tujuan hukum Islam; yang keempat, asas-asas hukum Islam; yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: yang pertama, mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam? Yang kedua, mengapa manusia melakukan ibadah? Yang ketiga, apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah? Kegunaan fikih hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Menurut Raharjo, sosiologi hukum juga bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, menguji kesohihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah, dimohon dimaafkan, dan apabila kekurangan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.